Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, dan agama ini dimenangkan oleh Allah dari agama-agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak mau beriman. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, para pendengar radio di mana saja berada. Pagi ini kita akan lanjutkan sejarah dan kebudayaan Islam. Yang pertama tentunya hari ini adalah tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Artinya kita sudah masuk Maulid ketiga, bulan Maulid ketiga, Maulud Akhi, kaidah Maulud Akhi. Di Aceh dan mungkin juga di seluruh dunia, umat Islam masih memperingati Maulid dengan berbagai macam, apakah dengan barzanji, dengan kasidah burdah, dengan pidato-pidato, dengan kenduri kepada anak yatim, fakir miskin, dan kepada sesama muslim. Semua itu bagus. Ada hikmahnya, banyak sekali hikmah. Itu peringatan Maulid. Kenapa kita harus memperingati Maulid? Supaya kita lebih mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi mulianya malaikat. Jadi manusia itu sangat mulia. Apalagi pemimpin manusia. Pemimpin manusia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan tauhid kepada manusia, bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Allahu samad. Allah tempat kamu manusia berharap, ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak sama dengan siapapun, dengan apapun. Ini akidah kita orang Islam. Itu Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya yang mengajarkan itu. Tetapi manusia sangat sedikit yang seperti itu, yang bertauhid. Masih banyak manusia yang kufur, yang musyrik. Penduduk dunia sekarang berapa? Penduduk dunia mungkin 8 miliar sekarang. Umat Islam lebih kurang, ya, 2 miliar. Itu pun tidak sampai, ya. Yang lain kufur semua, kafir semua. Yang kedua, tugas Rasulullah adalah membawa akhlak yang sangat baik.
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak yang baik itu? Akhlak yang baik kita dapati lewat Al-Quran, lewat hadis, lewat pergaulan kita dengan ulama-ulama. Akhlak Rasulullah itu sangat baik. Jadi tidak kasar. Akhlak Rasulullah bicaranya lemah lembut. Karena kalau Rasulullah itu keras, manusia akan menjauh. Fabima rahmatillah lintalahu. Jadi kalau dengan rahmat Allah, Nabi Muhammad itu lemah lembut. Kalau Nabi Muhammad itu keras, manusia akan menjauh, tidak mau masuk Islam. Makanya dakwah yang lemah lembut itu dibutuhkan zaman modern ini. Karena manusia sekarang sudah cerdas. Bagaimana tutur kata, itu seluruh dunia kita pergi kemana-mana. Apalagi kalau kita masuk bank, mall, masuk restoran, itu orang-orang kafir, orang komunis, orang Kristen itu bagus sekali dengan lemah lembut semua. Itu ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun mereka itu tidak berislam, tidak masuk Islam, tetapi akhlaknya akhlak Rasulullah. Saya pernah ke negeri kafir, pernah ke Thailand. Kita masuk dalam warung-warung Thailand kemana-mana, sangat lemah lembut juga menyapa kita, mempersilakan kita. Itu kan akhlak Islam. Akhlak Islam. Begitu juga kita ke negeri-negeri Islam. Jadi semua akhlak yang dari Rasulullah. Nah, kalau ada misalnya yang tidak sangat keras, ngomongnya sangat keras, bicaranya sangat keras, tidak lemah lembut, itu sebenarnya penyimpangan dari akhlak. Saya mempelajari bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya dakwah-dakwah Rasulullah itu seperti ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran bil hikmah, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan bertukar pikiranlah dengan mereka itu dengan cara yang baik. Nah, jadi tidak ada kekerasan yang luar biasa, mencaci maki, menghina manusia lain, menghina aliran lain, tidak ada. Tapi bil hikmah, itulah yang disebut revolusi mental. Jadi revolusi mental itu program Jokowi, ya. Jokowi terpilih karena program beliau revolusi mental, memperbaiki akhlak. Itu semua kita tahu. Dan yang sangat menarik lagi, ya, pulang Rizik Syihab dari Arab Saudi juga beliau ingin membuat revolusi akhlak. Mental dengan akhlak itu sinonim, sama. Jadi Jokowi ingin memperbaiki akhlak manusia, revolusi mental. Habib Rizik juga ingin memperbaiki akhlak manusia, revolusi akhlak. Bersatu, sama. Kenapa terbentur? Mungkin terbentur itu karena tidak terjadi komunikasi yang baik, ya. Kita harapkan ke depan antara ulama dan umara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, ya, terjadi satu tujuan, satu revolusi, ya, satu cinta negara, cinta agama, cinta bangsa. Itu kita harapkan, ya, sehingga kita kuat, ya, bersatu teguh, bercerai runtuh, kata pepatah Melayu. Jadi mudah-mudahan ke depan ada jalan-jalan keluar yang menyebabkan nanti baiknya antara orang-orang yang berbeda sekarang ini. Karena kita satu agama, satu kitab suci, satu Allah, satu Nabi. Kenapa kita harus saling mendalimi? Jadi harus kembali kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memang dalam hidup beliau selama 23 tahun membawa agama Islam, ya. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah,
10 tahun di Madinah. Kemudian Rasulullah itu wafat dalam usia 63 tahun. Yang menarik dalam kehidupan Rasulullah adalah memberi kebebasan dalam beragama, keyakinan. Jadi Rasulullah tidak pernah memaksa orang-orang kafir masuk Islam. Rasulullah berdakwah memperkenalkan Islam. Tidak mau masuk, tidak apa-apa. Tidak memusuhi mereka. Jadi dalam kebebasan beragama, jadi masa Rasulullah dengan masa kita, pemerintah kita sekarang itu sama menghargai agama yang lain, yang berbeda dengan agama presiden. Karena semua presiden kita Islam, ya. Wakil presiden kita juga Islam, ya. Menteri-menteri banyak yang Islam. Tetapi di negeri ini juga dibolehkan agama lain berkembang, karena agama itu hak asasi manusia, keyakinan manusia dengan agama mereka. Ada contohnya, ada. Jadi Rasulullah itu dipelihara oleh pamannya. Pamannya itu Abu Talib. Abu Talib itu paman Rasulullah, Ammon, paman, adik dari ayah Rasulullah. Jadi Abdullah itu bukan yang terakhir. Walaupun kadang-kadang penceramah di YouTube seolah-olah Abdullah itu anak terakhir dari Abdul Muttalib, padahal anak ke-6 dari Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah itu ada pakwanya, ada pamannya, ada pakciknya. Jadi Rasulullah dipelihara oleh pakciknya. Pakciknya itu Abu Talib, ya. Lihat, Abu Talib tidak masuk Islam. Rasulullah tidak memaksa. Kalau Rasulullah disuruh paksa oleh Allah, itu paman kamu penjarakan kalau dia tidak mau masuk Islam. Apa itu dia? Muhammad sudah kuat sekali. Tapi Muhammad tidak pernah memaksa pamannya masuk Islam. Jadi Abu Talib mati kafir, tidak masuk Islam. Kemudian menantunya, coba bayangkan, itu anak perempuan Nabi yang pertama, itu Zainab namanya. Menantunya Abu As. Abu As itu kemenakan dari Khadijah binti Khuwailid. Kawin Zainab dengan Abu As. Tapi Abu As tidak masuk Islam. 13 tahun Islam di Madinah, Abu As kafir. Sedangkan anak Rasulullah Islam. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada Abu As, cerai anakku. Atau wahai Zainab, jangan kamu mau lagi dengan dia. Dia itu kafir. Rasulullah diam saja. Tidak pernah memaksa agama. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Tahun pertama menantunya masih kafir. Tahun kedua menantunya ditangkap waktu Abu As pergi ke berniaga ke negeri Syam. Pulang dari negeri Syam ditangkap oleh tentara Islam. Akhirnya ada dua pilihan, masuk Islam atau menebus diri. Memang sudah jadi perang-perang kecil, tapi Abu As, menantu Rasulullah itu, saya menebus diri, saya membayar uang supaya saya dibebaskan. Nah, dari mana uang untuk menebus dirinya? Tidak ada uang. Dia kirim berita kepada istrinya. Istrinya itu Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad membawa emas, paun, kalung emas, ya. Kalung emas. Dia kasih sama Sayyidina Ali, ini untuk tebusan suamiku. Padahal suaminya kafir. Dia beriman, anak Rasulullah itu beriman. Ini adalah ada kebebasan agama di sini, kebebasan keyakinan, ya.
Kemudian Sayyidina Ali membawa kalung itu kepada Rasulullah. Rasulullah melihat, ini punya Zainab. Ini Zainab itu dari mamanya. Ini kalung Khadijah. Begitu Rasulullah mengatakan kalung itu Khadijah, kata Sayyidina Ali, kembalikan kepada Abu As, jangan lepaskan Abu As, biar Abu As pulang ke Mekah. Abu As mengambil kalung itu, dia pulang, kira-kira katakanlah beberapa menit dia balik lagi. Wahai Ali, bawa aku kepada Rasulullah, aku mau masuk Islam. Abu As kemudian masuk Islam. Tapi yang menarik di sini, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi dakwah yang paling baik adalah dakwah yang saling menghargai. Dakwah yang tidak menghujat agama lain, tidak menghujat aliran-aliran yang berbeda dengan kita. Lihat Rasulullah bagaimana Rasulullah itu toleran. Menantunya saja tidak mau masuk Islam, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tetapi kemudian Abu As masuk Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu tidak terjadi benturan itu bagaimana? Antara negara, ulama, pemerintah, jangan jadi benturan. Kalau terjadi benturan, itu sangat merugikan umat Islam sendiri. Ya, kalau terjadi benturan. Ya. Jadi semua harus kembali kepada akhlakul karimah. Jangan terjadi benturan. Kalau perlu kerjasama yang sangat bagus untuk berdakwah. Bagaimana contoh kerjasama? Jadi kita berpedoman kepada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kamu melihat sebuah kemungkaran, hendaklah engkau mencegah biyadi, dengan kekuatan. Siapa yang disebut biyadi itu? Tentara, polisi, hakim, pemerintah. Jadi jangan ada maksiat di negeri kita ini. Itu yang pertama. Jadi jangan pribadi-pribadi kita yang melarang itu. Kita tidak mampu. Tetapi ketika tentara kita turun, ketika polisi kita turun, ketika pemerintah turun, alhamdulillah kemaksiatan itu tidak ada lagi. Kerjasama boleh. Para pendakwah itu menjadi corong, membantu program pemerintah. Itu diatur dalam Islam, harus kerjasama. Karena Rasulullah itu pemerintah. Rasulullah itu kepala negara. Orang kan tidak sering disebut-sebut tuh. Dalam maulid-maulid Nabi, penceramah-penceramah juga tidak pernah menyebut. Seolah-olah Rasulullah Nabi semata-mata. Seolah Rasulullah itu Rasul semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, Nabi, dan kepala negara. Kepala negara. Beliau punya negaranya, negara Madinah. Ibu kotanya Madinatul Munawwarah. Perbatasannya juga jelas seluruh jazirah Arab waktu itu dikuasai oleh pemerintahan Islam. Rasulullah kepala negaranya. Kepala tanahnya ada, pengakuan internasional ada. Rasulullah membuat perjanjian hubungan diplomatik ya dengan Yaman. Itu Yaman adalah waktu itu negara Kristen. Tapi ada hubungan diplomatik. Rasulullah membuat hubungan diplomatik dengan Mesir. Mesir waktu itu Kristen.
Rasulullah membuat hubungan diplomatik dengan Ethiopia, Afrika. Ethiopia Kristen. Jadi luar biasa, ya. Jadi negara Rasulullah itu negara yang diakui oleh internasional. Jadi di dalam negara memang ada musuh-musuhnya. Ada musuh-musuh. Musuh-musuh negara memang harus dibasmikan. Terutama orang-orang munafik. Rasulullah membunuh orang-orang munafik di Madinah, ya. Orang-orang Yahudi yang berkhianat dibunuh, memang harus dibunuh. Kalau tidak mengganggu negara. Tetapi dalam pribadi Rasulullah memang kita tidak boleh samakan dengan kita. Rasulullah memang lebih dari kita. Rasulullah itu pemaaf, ya. Pemaaf. Mungkin kita tidak mampu seperti itu. Rasulullah pemaaf. Banyak sekali kejadian-kejadian bagaimana musuh ingin membunuhnya, tapi malaikat telah memberitahukan dulu. Jadi sahabat Rasulullah itu Jibril. Ketika di Uhud, di bukit yang sangat curam, Rasulullah tertidur di bawah bukit itu. Lalu orang-orang Bani Ashraf, orang Yahudi bermufakat, mari kita membunuh Muhammad. Kita naik ke atas bukit itu, kita ambil batu yang besar, harus pas kita guling batu itu supaya jatuh ke atas kepala Muhammad. Muhammad sudah selesai. Ya. Jadi sangat rame-rame 10 orang mereka itu bergotong royong, batu besar itu digulir berkeringat luar biasa. Kemudian Rasulullah tidur di situ. Ini pas betul. Ini pasti kena Muhammad. Terakhirlah hidupnya. Muhammad mati. Nanti kita dengar Muhammad telah tewas. 1, 2 misalnya. Jibril langsung Muhammad geser. Jadi temannya malaikat, karena beliau seorang rasul. Lalu Muhammad 1, 2, 3. Jadi batu jatuh. Muhammad menggeserkan diri, tidak kena. Ya, ini ditulis di dalam Sirah Nabawiyah Syekh Al-Mubarakfuri. Dibantu oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Nabi Muhammad. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perang Uhud, karena sebelum perang Uhud kejadian. Di dalam perang Uhud, Yahudi itu ditangkap. Ditangkap waktu operasi, ditangkap. Kamu yang menggulingkan batu besar untuk membunuh saya, ya? Iya. Siapa suruh? Yang suruh pimpinan kami orang Yahudi. Oh ya. Kamu saya bebaskan. Itu kalau kita tidak mampu memaafkan orang lain. Tetapi Rasulullah mampu memaafkan orang lain. Kemudian yang sangat menarik, ya, ketika Daksur itu adalah seorang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidur di bawah pohon. Ini sangat terkenal cerita ini. Jadi si Daksur itu mengindap-ngindap, sampai ke dekat Rasulullah. Rasulullah menggantungkan pedangnya di pohon itu. Lalu diambil oleh Daksur itu. Sambil berteriak, Muhammad, siapa yang mampu melepaskan engkau dari pedangku ini? Kata Daksur. Rasulullah terkejut dari tidurnya. Rasulullah hanya yang kita dengar, yang didengar oleh Daksur, Allah. Tapi Rasulullah juga membaca pelindungan lain. Tapi yang terdengar Allah. Jadi kalimat Allah
ada di hadis disebut juga Rasulullah menyebutnya la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut. Tidak ada Tuhan selain Allah yang melepaskan aku dari pedangmu. Apa yang terjadi? Yang terjadi si manusia daksur itu bergetar dia. Kenapa bergetar? Itulah dia kafir. Kekuatan Allah, kekuatan Allah yang disebut oleh seorang Rasulullah. Jatuh pedang itu. Sekarang Rasulullah yang mengambil pedang ini. Diambil. Wahai daksur, siapa yang bisa melepaskan engkau dari pedangku ini, kata Rasulullah. Mau lari tidak bisa lari lagi dia. Kata daksur, engkau Muhammad yang bisa melepaskan aku dari pedang ini. Kenapa engkau ingin membunuhku? Kata Rasulullah, karena engkau memecah belah orang Quraisy ini. Engkau membawa agama baru dan menghancurkan agama kita. Ketahuilah, wahai daksur. Rasulullah membaca doa, membaca ayat Quran, beberapa potong dibaca Quran. Kemudian kata daksur, kemudian kata Rasulullah, ambil pedang ini, karena ada pedang dia satu, dua pedangnya. Ambil pedang, pergi kamu. Hanya beberapa langkah, daksur kembali. Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Daksur kemudian masuk Islam dan dia menjadi pahlawan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Itulah fabima rahmatim minallah lintalakum. Rasulullah itu diberi oleh Allah, ya, dengan rahmat Allah. Rasulullah itu lemah lembut. Rasulullah itu pemaaf. Kalau Rasulullah itu kasar, mungkin daksur tidak mau masuk Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Saya tidak pernah anti juga penceramah keras, ya. Tidak anti, itu urusan orang, ya. Tetapi dalam kondisi sekarang, saya lihat penceramah yang lemah lembut itu lebih disukai, karena zaman sudah maju, ya. Sudah maju. Bahasa dunia, bahasa Inggris lemah lembut, bahasa Arab lemah lembut, bahasa Melayu Indonesia lemah lembut. Untuk apa kita pakai bahasa-bahasa yang menyakiti perasaan orang lain, yang menghina orang lain? Saya juga mantan penceramah yang keras waktu muda dulu, ya. Tapi kemudian saya evaluasi, ya. Muyaurajih nam pembacking lu kuat. Itu ngan dan rem, ngan panglima yang sahabat lu. Pak Syafrin Tipe itu sahabat saya. Kapolda itu sahabat saya. Semua sahabat saya. Saya juga punya jabatan. Nah, kan gitu. Saya dulu anggota DPR. Ini luar biasa pulau tempo orang. Hai usami anu takak laju. Habis keras luar biasa, Tapi kemudian saya evaluasi. Kok dalam metode dakwah yang saya pelajari di Fakultas Dakwah, Rasulullah, sahabat-sahabat tidak pernah mencaci maki, tidak pernah menjelek-jelekkan golongan lain, tidak pernah menghina dinakan orang. Lalu saya robah. Sekarang dakwah saya dakwah yang tidak keras. Itu lebih cocok dengan usia juga. Kadulai go kaduha mentang kru. Itu kan? Anak hero. Jadi kita harus sadar juga kita sudah tua. Dan saya ceramah di Masjid Raya ini hanya beberapa tahun lagi. Saya serahkan kepada pemerintah karena regenerasi itu harus ada, ya. Nyoka masjid pribadi, nyoka masjid umat. Yang kita harapkan para dai ke depan harus lebih baik dari kita, dan alhamdulillah sudah ada semuanya. Jadi adik-adik saya yang alumni Timur Tengah itu baik-baik sekali. Baik-baik sekali. Semua kita ada masanya, ya. Saya bersyukur kepada Allah sudah masuk
tahun ke-27. 27 tahun saya sudah ceramah tanpa dipanggil oleh tentara, oleh polisi, tanpa dipanggil, tidak pernah benturan. Alhamdulillah. Saya berharap kepada teman-teman penceramah, kita harus memilih dakwah ilallah, dakwah di jalan Allah yang bijaksana, yang tidak keras, yang tidak menghina pemerintah, tidak menghina negara, tidak menghina ulama, tidak menghina said, tidak, yang sangat bagus, akhlakul karimah, akhlak seperti Rasulullah yang kita harapkan. Mudah-mudahan masih ada maulid, peringatan maulid ini sebulan setengah lagi Pak Darmawan, sebulan 10 hari lagi kalau nggak salah, peringatan maulid di Banda Aceh, di Aceh. Jadi sebaiknya kita belajar tentang akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita amalkan sedikit demi sedikit supaya kita menjadi bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.